Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Rantiamika, kelas 12 IPA 5, nomor absen 20. Jadi, saya akan menjelaskan tentang sel volta. Apa sih sel volta itu? Jadi, sel volta adalah sel yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Sel volta menggunakan reaksi redoks spontan. Reaksi redoks merupakan singkatan dari reaksi reduksi dan oksidasi. Adapun dalam sel volta ini diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu sel primer, sel sekunder, dan sel bahan bakar. Selanjutnya ada prinsip kerja dari sel volta. Jadi bisa dilihat dari PPT ini terdapat gambar. Jadi di sini ada anoda, terus ada katoda. Nah, dari anoda ini kutub negatif adalah sumber arus. Sedangkan si katoda ini kutub positif adalah sumber arus. Dan jika anoda ini mengalami oksidasi dan katoda mengalami reduksi. Selanjutnya ada kalau misalkan anoda itu melepas elektron dan katoda menerima elektron. Bisa dilihat di sini ada lambang V, itu adalah voltmeter. Selanjutnya di sini ada hasil reaksi pada sel volta ditulis menggunakan diagram sel. Jadi diagram sel volta ini adalah hasil reaksi pada sel volta. Jadi ditulisnya dengan diagram sel volta. Di sini bisa dilihat A itu adalah logam anoda dan AX plus itu adalah ion logam anoda yang teroksidasi. Selanjutnya ada By plus, itu adalah ion logam katoda yang tereduksi, dan B adalah ion logam katoda. Selanjutnya di sini kan terdapat garis ya. Nah, tanda garis itu yang satu doang adalah reaksi yang terjadi pada elektroda itu sebagai pembatas antara logam anoda dan ion logam anoda yang teroksidasi baik si anoda maupun katoda. Nah, sedangkan yang tanda garis 2 adalah jembatan garam. Selanjutnya ada jenis-jenis elektroda pada sel volta. Di sini ada 2, satu elektroda padat atau logam, yaitu logam padat dijadikan elektroda dan bereaksi. Contohnya apa sih? Contohnya elektroda Fe atau besi pada larutan FeSO4 dan elektroda Ni pada larutan H2SO4. Selanjutnya ada elektroda tidak padat, yaitu apabila elektroda merupakan elektroda inert, tidak mudah bereaksi, contohnya PT, Au, dan C. Maka zat inilah yang mengalami reaksi sel. Selanjutnya di sini terdapat deret volta. Apa sih deret volta? Yaitu adalah deret elektrokimia atau kereaktifan logam yang menunjukkan nilai potensial elektroda standar logam. Selanjutnya di sini ada deret volta. Apa sih deret volta? Yaitu deret elektrokimia atau kereaktifan logam yang menunjukkan nilai potensial elektroda standar logam atau potensial sel. Nah, di sini terdapat nilai-nilai ya potensial yang di bawahnya itu kayak min 3,04, min 2,92. Nah, jadi semakin ke kanan nilai logam itu semakin tinggi dan nilai potensial selnya lebih positif dan mudah tereduksi. Nah, sedangkan semakin ke kiri nilai logam itu semakin teroksidasi atau lebih negatif, lebih kecil. Selanjutnya, nah di sini ada rumus potensial standarnya. Jadi rumusnya adalah potensial sel katoda dikurangi potensial sel anoda. Nah, si katoda ini bisa juga disebut dengan reduksi atau yang paling terbesar. Kita ambil, misalkan ada 2 nilai sel ya. Kita ambil nilai paling terbesar, lalu dikurangi nilai paling kecil. Itu cara gampangnya. Nah, anoda ini juga bisa disebut sebagai oksidasi atau terkecil. Nah, di sini ada tips kayak tadi.
karet besar, yaitu katoda atau reduksi sebagai potensial yang besar, atau kanan, reduksi, dan potensial yang besar. Jadi si katoda reduksi itu tempatnya di kanan dan potensialnya yang besar. Ingat-ingat ya guys. Selanjutnya di sini terdapat contoh soalnya. Tentukan nilai potensial jika sel anodanya adalah Zn dengan nilainya min 0,76 volt. Dan katodanya adalah Ag dengan nilai plus 0,80 volt. Jadi diketahui nih, si potensial sel anodanya yang mana? Yang min 0,76. Dan potensial sel katodanya yang 0,80 volt. Gimana sih cara taunya? Kalau misalkan lebih gampang, cara taunya yaitu ambil nilai paling terbesar dan itu adalah si reduksinya. Yang paling terbesar kan 0,80 kan, plus 0,80. Jadi dia yang paling terbesar dikurang paling terkecil. Di sini udah. Jadi di sini caranya yang terbesar dikurang yang terkecil. Jadi 0,80 dikurang min 0,76. Karena min ketemu min jadi plus. Jadi 0,80 ditambah 0,76 hasilnya 1,56. Selanjutnya di sini ada cara lain yaitu Zn yaitu adalah Zn 2 plus ditambah 2E. 2E itu apa? Elektronnya. Nilainya plus 0,76 volt. Terus A itu kan sebagai tadi anoda dan K itu katoda. Selanjutnya ada si 2Ag. 2Ag itu rumusnya itu 2Ag plus tambah 2E sama dengan 2Ag. Nilainya plus 0,80 volt. Kenapa sih tadinya min kok jadi plus? Karena dipindahkan ruasnya. Yang tadinya hasilnya itu kan Zn2 plus tambah 2E. Terus tanda panah Zn. Yang tadinya di kanan, jadi Zn-nya pindah ke kiri. Yang tadinya min 0,76, jadi plus 0,76. Selanjutnya 2E-nya dihilangin, karena sama. Jadi hasilnya Zn tambah 2Ag plus, tanda panah Zn 2 plus tambah 2Ag. Nah, potensialnya gimana? Tinggal ditambah aja. Plus 1,56. Hasilnya sama. Jadi bisa kalian lihat menurut kalian cara yang tergampang mana. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.